warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim, para ulama, para sesepuh, khusus guru-guru kita yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat, panjang umur, berkah, serta senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait yang sama kita hormati dan kita muliakan, serta bapak-bapak jamaah maulid yang insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji teriring syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka yang pertama adalah memenuhi undangan, yang kedua syukuran sekaligus doa dan niat untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita menuju tempat yang penuh berkah ini dicatat sebagai amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita haturkan, kita spesialkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepadanya, kita kelak yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja karena saya harus ada di pesantren Fatimiyah. Kebetulan malam ini adalah pengajian kitab yang dipandu oleh guru kita langsung, Dr. Kiai Haji Mulyadi FNMA, membahas tentang permasalahan-permasalahan umat yang kita sebenarnya harus duduk bersama dengan beliau. Tapi insya Allah saya mewakili nanti duduk di sana. Ya. Jadi ikan sepat, ikan gabus. Ya, bilang cakep nggak Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Karena produk kita udah pada ini salah sendiri, nasi udah dikeluarin ya. Kemudian buah-buahan udah saya santap. Ya Masya Allah. Intinya ayo, di bulan Maulid ini kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Karena hanya umat Islam, umat Rasulullah yang diberikan oleh Allah kemuliaan melebihi umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka ibadah, mereka melakukan perbuatan baik, tetap saja masuk surganya itu belakangan. Tuh. Ada umat Nabi Musa ibadahnya 300 tahun tanpa maksiat, bahkan mengeluarkan cahaya dari keningnya. Tetap mereka umat terdahulu tidak akan dulu masuk surga sebelum umatnya baginda Rasul masuk ke dalam surga. Kita walaupun banyak dosa, ibadah kita sedikit, tetapi dijamin oleh Rasulullah selama kita mau menghidupkan sunnah Nabi, maka Allah akan memberikan kita syafaat. Amin ya Rabbal. Sebagaimana guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA mengatakan, yang namanya syafaat itu tambalan. Ya, tambalan itu bolong kecil. Kalau bolong kecil tambalnya juga cepat, tapi bolongnya gede nambalnya susah. Kalau pengen dapat syafaat Nabi, artinya dosa-dosa kita ini ya yang kecil-kecil. Ya, umpama mungkin jarang sholat berjamaah, atau mungkin ngajinya banyak kan ngantuk, ya giliran ngajian gua ngantuk, buka HP, oh cenghar lagi kan gitu ya. Giliran sodako susah, giliran nyawer janda mau kan gitu kita mah ya. Jadi antara dosa dengan perbuatan baik kita nih kebanyakan perbuatan dosa. Kiai Ali menyampaikan kalau syafaat itu tambalan, berarti yang ditambal sedikit. Jadi cepat kita masuk ke dalam surga.
dengan wasilah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar tambalan kita ini tidak bolong kita tidak terlalu besar, syafaat Nabi mudah kita dapatkan, setidaknya pengakuan cinta kita kepada Allah, pengakuan cinta kita kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan amaliyah nyata. Kemarin saya sampaikan di Masjidil Husna dalam khutbah Jumat, ya, seorang tabi'in bernama Syekh Hatim Al-Asam. Beliau tabi'in, ulama besar pada zamannya. Dia mengatakan manidda'a ala arba'atin bila arba'atin fada'wahu kadzibun. Kalau yang kemarin Jumatan di Nurul Husna, kalau dia nggak ngantuk dengerin tuh pasti ya. Kalau Jumatannya cuman ngantuk ya nggak dengerin dah. Ya, ulang lagi. Syekh Hatim Al-Asam beliau mengatakan dalam satu keterangannya, dan ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan siapa orang yang mengaku melakukan perbuatan yang 4 bila arba'atin tanpa melakukan perbuatan yang 4 lagi, fada'wahu kadzibun, pengakuannya bullshit alias bohong. Ini kira-kira 4 hal ini udah kita lakukan belum nih? Ya, amin. Tapi kudu dengan 4 hal lagi biar buktinya ada. Apa yang pertama kata beliau? Manidda'a hubbalillah atau manidda'a hubballah walam yantahi anil maharimi fada'wahu kadzibun. Siapa orang nih, baik laki, perempuan, yang penting jangan baca aja kita ya. Soalnya kalau laki meninggal almarhum, kalau wanita meninggal almarhumah, kalau banci, nah ini repot. Aluminium katanya ya. Artinya siapa saja umat Rasulullah yang dia mengaku cinta kepada Allah. Dia nih ngaku, ya Allah saya cinta padamu ya Allah, saya hambamu ya Allah. Tapi walam yantahi anil maharimi, terus menerus ini orang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Nggak mau tobat-tobat gitu loh maksudnya. Ya, kan setiap manusia kata dalam hadis itu kullu bani Adam khata'un ya gitu ya. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in atau khairul khata'un, sebaik-baik orang yang punya salah at-tawabin, orang yang melakukan taubat. Jadi ini mah enggak tobat-tobat, terus dia melakukan perbuatan dosa. Uban udah keluar banyak, gigi udah pada copot, pipi udah pada kempot, masih aja suka nyawer janda umpama, atau masih aja suka main gaple yang pakai duit dan lain sebagainya. Enggak mau tobat-tobat ini. Yang doa udah diadain, masjid dekat, masih aja jauh-jauh dia memaksiat. Naudzu. Maka orang yang demikian fada'wahu kadzibun, pengakuannya bohong. Enggak sesuai fakta, enggak sesuai amalia. Naudzubil. Maka yuk kita cinta kepada Allah, dibuktikan nih hadir majlis maulid. Ya, setelah hadir majlis maulid, yuk kita lebih baik lagi. Karena Al-Mukarram Al-Marhum Al-Maghfurullah Ki Haji Zaidin MZ beliau mengatakan masa itu kan ada 3 ya Guru ya. Masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu udah kita jadikan ibrah. Dulu kita kalau orang yang bahagia itu kan kebaikan yang dulu dilupain, keburukan yang dulu diingat-ingat nih. Oh iya ya, saya dulu pernah nyawer janda ya. Saya dulu pernah nabok orang ya. Saya dulu pernah ngomelin ustaz lagi domelin. Ya kan gitu ya. Yang jelek-jelek diingat-ingat. Jadikan ibrah. Yang baik-baik kayak kita buang air besar udah lupain. Insya Allah kita orang yang berbahagia. Masa sekarang jadikan sebuah momentum untuk lebih baik lagi. Nih, kemarin mungkin ngaji agak kurang padidoyan kita ngaji ya. Gengsi dan lain sebagainya. Sekarang mada kita siapin. Kita belian buah cuma 50.000 kan ya. Kita ngaji dari awal. Insya mumpung guru-guru kita pada sehat. Amin ya robbal. Kan kalau guru udah meninggal merepot kita nyari guru mau kemana coba? Betul nggak? Mumpung guru masih ada, ayo kita datengin, kita talaki, belajar sama beliau makhraj yang benar agar insya Allah ibadah kita diterima. Amin ya robbal. Dan masa yang akan datang jadikan sebuah niat untuk lebih baik lagi. Tuh. Yang kedua, wa manidda'a hubban nabi. Siapa orang yang cinta kepada Nabi, ngaku dia cinta kepada Nabi. Tuh, walau karihal fuqara wal masakin. Namun ini orang benci banget sama orang fakir
sama orang miskin. Nih, di antara kita nih Pak, banyakkan orang kaya apa banyakkan orang miskin? Pasti jawabannya banyakkan orang miskin. Yang kaya paling atuh. Itu juga udah pelit banget. Ya, udah pelit banget. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, tapi sama orang miskin benci, sama orang fakir benci. Nah, ini membuktikan bada'wahu kadzibun, pengakuan cinta kepada Nabi itu bohong. Apa sebabnya? Nabi itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah amat cinta, amat sayang sama orang fakir, sama orang miskin. Nabi mah kalau sama orang kaya nggak deket-deket, biarkan orang kaya yang deket. Nggak sekarang kan kebalik ya. Kalau ada orang kaya dideketin, dibayar-bayarin. Orang kaya kentut, pret. Apa jawaban kita? Oh, Bapak wangi kan. Coba kalau yang miskin, yang istilahnya kere, kentut, goblok lu kan gitu ya. Iya, kan kita begitu. Nabi amat sayang sama orang miskin, sama orang fakir. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi, yuk bulan Maulid nih. Bulan Maulid lebih dekat kepada fakir miskin. Di bulan ini masa pandemi ini banyak orang susah, banyak orang merasa susah. Ayo kita bantu, insya Allah. Yang berikutnya yang nomor 3 singkat aja dah dan tungguin. Wa manidda'a hubbal jannah. Siapa orang yang cinta kepada syurga, walam yatasaddaq, namun pelit bersedekah, fada'wahu kadzibun, pengakuannya bohong. Saya mau tanya nih, yang hadir pengen masuk surga enggak? Pengen, tapi sedekah pelit. Coba aja kemarin di masjid Jumatan, yang lewat tromol, ya kan? Di kantong ada 100.000 warna merah, ada 50.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kira-kira yang masuk yang mana? Ngaku kan? Banyaknya yang 2.000. Ya, walaupun yang namanya sedekah mah selama ikhlas, insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Tapi kalau pelit, jangan harap dia masuk surga. Ya, kalau dermawan, insya Allah masuk. Yang terakhir kata Syekh Hatim Al-Asam, wa manidda'a khaufan nar. Siapa orang yang takut masuk ke dalam neraka, walam yantahi anid dzunub, tetapi terus-menerus melakukan perbuatan dosa, enggak berhenti-berhenti. Kembali kepada yang pertama. Ya, kalau yang tadi yang diharamkan Allah sama, cuman dzunub itu dosa kepada pribadi. Dia melakukan perbuatan dosa dan terus-menerus tidak mau bertobat. Maka fada'wahu kadzibun, pengakuannya takut ke neraka ini bohong. Ingat dalam satu hadis diterangkan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara yang enggak enak. Pengen masuk surga itu ya kudu sholat, kudu puasa, kudu ngaji, enggak enak menurut nafsu. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat, makanya wajar jalan ke neraka itu gampang, jalan surga susah. Tetapi walaupun demikian mudah-mudahan ya kita walaupun dosa kita banyak, betul enggak? Ibadah kita sedikit, ya kan? Tapi mudah-mudahan wasilah hadir maulid, dosa-dosa kita dirontokin sama Allah. Amin ya rabbal. Maulid kan ada 3 syaratnya. Yang pertama, yang namanya maulid kata Syekh Jalaluddin itu kudu orang yang kumpul banyak. Ini ada nggak 10 orang lebih? Lebih kumpul. 1 syaratnya. 2, yang namanya maulid kudu ada baca Quran. Tadi baca Yasin udah ya? Udah. Yang ketiga yang namanya maulid kudu ada baca kisah Nabi. Tadi udah, betul nggak? Yang berikutnya kudu ada tausiah walaupun dikit sejarah Nabi. Yang kelima kudu ada makan. Kalau nggak ada makan nggak sah maulidnya. Ya, ada makan nggak? Ya, oke dah kalau gitu udah selesai. Yuk mari sama-sama kita makan bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil alaina kull 'asir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh wa usilata
ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وسبحنا وما هللناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقراء والمفسرين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولقرابتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا المرحومة الذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل رحمة علينا ورحمة على اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة أولياء الله وبمعونة علماء الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سبحانك دعوة معنا الحمد لله رب العالمين قبول